Republik Indonesia berusia 75 tahun pada tanggal 17 Agustus 2020 ini. Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 diperoleh dengan sangat tidak mudah. Setelah tidak kurang selama 350 tahun dijajah, dengan tumbuhnya kesadaran kebangsaan, pergerakan menuntut kemerdekaan melalui jalur diplomasi dan bersenjata tak henti-hentinya dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan, walaupun mereka harus bertaruh nyawa sekalipun. Gerakan kebangsaan setidaknya dimulai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei. Selanjutnya dilakukan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan Soekarno dan Muhammad Hatta mewakili bangsa Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah pernyataan kemerdekaan tersebut, pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkanlah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tercantumlah sila-sila Pancasila. Kusuma Channel mengupas tuntas perjalanan lahirnya Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan implementasinya dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan di Indonesia. AB Kusuma adalah peneliti sejarah dan penulis buku. Karyanya yang monumental berjudul Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan buku Menggugat Arsip Nasional. Saya mulai lagi dari persoalan sumber. Sumber apa yang saya pakai untuk menceritakan hal ini. Sumber yang dipakai itu dari bacaan dari disertasi orang-orang dan kontroversinya, umpamanya Profesor de Graaf menyatakan bahwa Republik Indonesia ini bikinan Jepang. Tapi banyak juga yang menyatakan bahwa memang ini perjuangan dari rakyat Indonesia. Disertasinya seperti disertasinya Keihin, disertasinya Anderson, disertasinya Zurab, disertasinya banyak lagi hal-hal ini, ada 10. Ini ada semuanya ada di sini. Dan untuk khusus Undang-Undang Dasar 45 itu saya memakai bahan primary source
yakni Arsip Pringgotikdo yang terbagi dari dua, Arsip Karim Pringgotikdo dan Arsip Gafar Pringgotikdo. Profesor Yamin hanya memakai Gafar Pringgotikdo, dan lebih-lebih kekeliruan yang paling besar adalah bahwa tidak semua yang ada di dalam arsip itu dimasukkan ke dalam bukunya, terutama yang tanggal 11 Juli yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu dibuat oleh Profesor Supomo atas dasar preambul yang ada pada waktu itu, yakni Piagam Jakarta, dan sudah meninggalkan faham yang dikemukakan oleh Profesor Supomo pada tanggal 31 Mei itu, bahwa dia berpendapat memakai faham integralistik itu. Jadi integralistik itu sudah ditinggalkannya, dan ini yang selalu diungkit-ungkit orang yang anti pada Undang-Undang Dasar 45, bahwa seolah-olah Undang-Undang Dasar 45 itu bikinan Jepang atau termasuk pikiran-pikiran fasistis, nasiistis, yakni paham integralistik. Itu semuanya sudah ditinggalkan oleh Supomo. Terlihat juga bahwa di Undang-Undang Dasar yang dibuat beliau itu, beliau juga menyatakan baik di preambule maupun di pasal 29 itu, bahwa memakai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam yang baru dihapus pada tanggal 8 Agustus. Saya mulai saja dari berdirinya Republik Indonesia. Jepang membentuk BPUPK, yakni badan yang ditugasi hanya menyelidiki, tidak menyusun. Jepang merancang bahwa penyusunan itu 2 tahap dilakukan oleh BPUPK yang ada di Jawa maupun di Sumatera, tapi tidak ada di Indonesia bagian timur. Setelah hasil-hasil BPUPK di Jawa dan di Sumatera ini akan dibahas lebih lanjut di sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang meliputi seluruh Indonesia. Tetapi Bung Karno mengubah badan yang hanya untuk menyelidiki ini, kemudian diubah menjadi badan yang menyusun Undang-Undang Dasar. Jadi pada waktu Bung Karno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 yang sering dikemukakan sebagai lahirnya Pancasila, memang ada tepuk tangan yang meriah. Tetapi itu tidak berarti bahwa pidato Bung Karno itu diterima dengan aklamasi yang sering dikemukakan oleh penulis-penulis yang condong kepada pendapat dari PDIP. Ini maaf saja menyebutnya untuk gampangnya begitu. Jadi tidak karena tanggal sidang BPUPK yang pertama itu sifatnya masih brainstorming. Kesalahan daripada
Profesor Nugroho dalam bukunya itu Proses Perumusan Undang-Undang Dasar 45 hanya menyebutkan pembicara itu 3 orang saja yang dikemukakan. Yamin, Supomo, Bung Karno. Dia tidak, ini asalnya dari pidato, dari naskah persiapan yang disusun oleh Mr. Muhammad Yamin, tetapi ini juga masih dicaplok oleh Profesor Susanto Suhdi. Jadi sudah dari Profesor Nugroho, Profesor Susanto Suhdi yang tetap menyatakan hanya 3 orang. Padahal Kiai Sanusi dan Kiai Haji Ki Bagus Hadikusumo itu dengan keras menyatakan bahwa menginginkan negara Islam. Tegas itu, dia menginginkan negara Islam. Sebab itu ada kompromi. Jadi kalau ceritanya seperti yang dikemukakan oleh Profesor Nugroho dan Profesor Susanto Suhdi, mana komprominya? Komprominya adalah pendapat Bung Karno dan anggota kebangsaan yang lain itu dengan orang-orang Islam. Komprominya itu terjadi pada tanggal 22 Juni yang oleh Mr. Yamin disebutkan Jakarta Charger, Piagam Jakarta, oleh Bung Karno dikatakan sebagai mukaddimah, oleh Dr. Sukiman hanya dinyatakan sebagai gentleman agreement. Jadi tanggal 22 Juni penyusunan itu baru merupakan belum merupakan konsensus nasional seperti dikemukakan oleh Rizik. Itu baru satu tahap konsensus yang dilakukan oleh anggota-anggota BPUPK yang hanya meliputi tanah Jawa saja, belum seluruh Indonesia. Tetapi oleh yang mengambil inisiatif untuk menyusun dasar negara ini, menyusun kompromi ini adalah Bung Karno, menggunakan kesempatan adanya sidang Chuo Sangiin. Chuo Sangiin ini adalah semacam Dewan Rakyat atau Volksraad zaman Hindia Belanda dulu, tetapi lebih kurang wewenangnya, hanya memberikan nasihat saja kepada pemerintah Jepang, tidak ikut membentuk peraturan perundangan apapun juga. Sidang Chuo Sangiin ini berlangsung dari tanggal 18 sampai 21 dan pada tanggal 22 diadakan sidang yang menyusun Piagam Jakarta ini hanya oleh 38 orang dari 62 orang anggota BPUPK Tanah Jawa. Karena yang tambahan 6 orang, jadi jumlah seluruhnya BPUPK ini 68 orang, yang 6 orang tambahan ini baru ditambahkan pada sidang kedua
setelah dibentuknya Piagam Jakarta. Oleh sebab itu, Bung Karno menyatakan meminta maaf kepada sidang BPUPK bahwa beliau melanggar prosedur dengan keterangan apa artinya prosedur kalau memang kita membutuhkan perubahan-perubahan ini. Jadi kita kalau sedang ada kegentingan yang begini besar, maka diputuskan untuk mengubah jadi panitia 8 yang seharusnya membahas ini. Panitia 8 itu panitia resmi yang dibentuk oleh BPUPK, terdiri dari 6 orang anggota kebangsaan, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Sutarjo Kartohatikusumo. Dan 2 orang dari golongan Islam, yakni Hatikusumo dan Wahid Hasyim. Kemudian diubah pada tanggal 29 itu, dibentuk panitia kecil yang lain, terdiri dari 5 orang nasionalis dan 4 orang dari golongan Islam. Nasionalis itu saya lebih baik menamakannya nasionalis religius, bukan nasionalis sekuler. Karena orang-orang ini religius. Bung Karno sangat religius. Pidato-pidatonya selalu mengucapkan Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala dan selanjutnya. Dan berdoanya pun selalu mengadahkan tangannya begini. Sangat religius itu.